Shalom. Oke, mulai minggu ini kita akan belajar masalah dasar-dasar kekristenan, karena menurut saya sih tetap harus punya. Kalau enggak susah ya. Karena kalau ada hal-hal yang dipertanyakan mungkin kita jadi nggak tahu. Oke, begini. Kita mulai dari awal masalah sebelum, setelah, dan penggenapan Taurat. Jadi Allah dalam kitab Alkitab ya, itu mempunyai 3 masa atau rentang waktu dia bekerja di muka bumi ini yang tertulis dalam kitab Alkitab kita. Jadi ada masa yang pertama adalah sebelum ada hukum Taurat. Yang kedua adalah zamannya setelah ada hukum Taurat sampai Kristus datang ke bumi. Kemudian ketiga adalah penggenapan Taurat. Jadi ada 3 masa di mana Allah bekerja itu sebelum Taurat, zaman setelah Taurat, dan zaman penggenapan daripada Taurat. Ini penting sekali karena kita harus tahu masa-masa di mana Tuhan berbicara itu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi sebelum Taurat, jadi dimulai bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian Tuhan ciptakan manusia dan Adam dan Hawa, lalu kejatuhan manusia. Sampai masa di mana manusia itu semuanya melakukan kejahatan sehingga Allah membinasakan mereka cuma hanya Nuh. Jadi Tuhan berbicara kepada Nuh saja, kemudian Nuh dipakai Allah untuk manusia selanjutnya dari keturunannya. Nah, setelah zaman Nuh baru Tuhan bicara secara pribadi kepada Abraham. Sebelum Abraham ya. Jadi itu di zaman sebelum Alkitab Taurat itu zaman di mana Tuhan itu berbicara kepada pribadi-pribadi tertentu. Nah, pribadi ini yang pertama kali awal adalah si Abraham. Setelah Abraham gak ada, baru ke anaknya, ke Ishak. Kemudian setelah Ishak baru ke anak ke Yakub. Nah, jadi itu cara Tuhan, dia nggak di dalam Alkitab ya, dia hanya ungkapkan kepada ngomongnya itu secara pribadi kepada orang tertentu, ya Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Nah, pada waktu di Yakub itulah Tuhan menjanjikan sebuah bangsa Israel melalui keturunan si Yakub, sehingga terciptalah bangsa Israel. Nah, di bangsa Israel itulah Tuhan punya rancangan yang besar untuk kelanjutannya. Jadi prinsip gini, pada saat sebelum ada Taurat, Tuhan hanya mengungkapkan atau menuntun secara pribadi kepada orang-orang tertentu, ya, yang merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Nah, pada saat itu tidak ada aturan main, tidak ada hukum. Jadi manusia berbuat dosa, berbuat hal-hal yang jahat itu tidak ada hukum yang ngatur. Ya, jadi zaman itu adalah pada masa itu Tuhan membebaskan manusia tanpa ada hukum yang mengaturnya. Jadi Tuhan hanya membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Nah, setelah terbentuk bangsa Israel, nah mereka kan dibuat penjajahan Mesir. Nah, pada saat itulah zaman dimana mulailah terbentuk sebuah Taurat, hukum Taurat. Nah, perjanjian Allah kepada Abraham tentang keturunannya yaitu bangsa Israel untuk memperoleh tanah Kanaan mulai digenapi dengan cara membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan pada saat Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berbicara melalui Musa untuk membuat sebuah hukum, yaitu hukum Taurat, untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Jadi ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan ngomong melalui di Gunung Sinai. Jadi si Musa disuruh naik ke atas. Disitulah mulai ada namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini diciptakan atau dibuat oleh Tuhan untuk si Musa ajarkan kepada bangsa Israel.
Jadi hukum Taurat ini adalah sebuah pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Dan melalui hukum Taurat itulah dosa itu diperkenalkan. Karena sebelumnya tidak ada aturan perbuatan manusia yang dianggap sebagai dosa. Dan akan adanya hukuman atas sebuah pelanggaran. Jadi melalui hukum Taurat itu barulah ada aturan main yang dibuat sehingga sesuatu perbuatan itu dianggap dosa. Nah, akibat dosa ada pelanggaran kan. Nah, ada pelanggaran, ada hukuman. Nah, sebelum zaman Taurat, sebelumnya ya, manusia berbuat seenaknya tanpa ada hukum yang tertulis yang menyatakan ini nggak boleh. Nanti ada hukumannya. Nah, setelah di zaman Taurat ini, ketika Tuhan menyuruh si Musa membuat, baru ada aturan main. Sehingga baru, makanya Paulus katakan, karena Taurat itulah aku mengenal dosa. Jadi pada waktu di hukum Taurat diciptakan, dibuat, dosa ini, dosa bla 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 segala macam, itu harus diampuni, harus ditebus. Kalau enggak, ada pelanggar, ada akibatnya. Gitu loh. Ada sebuah yang namanya ya makanya kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama itu kayaknya Tuhan itu sangat tanda kutip ya pemarah gitu, marah sekali gitu loh. Yang contohnya ada yang dari anaknya si Harun salah membawa apinya, bukan api yang dikhususkan tetapi diambil api yang lain, itu Tuhan langsung bakar itu. Nah, jadi memang pada waktu zaman Taurat itu begitu striknya bahwa segala sesuatu harus perbuatan atau hal-hal itu diatur dengan detail sekali. Nah, melalui hukum Taurat manusia mulai tahu apa itu dosa, di mana dosa itu harus ditebus atau diampuni dengan cara pengorbanan. Nah, di dalam Taurat ada aturan-aturan untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa atau korban yang lain. Waktu mempersembahkan korban itu disebut ibadah. Dan ibadah itu ada aturan-aturan main yang ditetapkan di dalam kitab Taurat. Dan saya baca sebuah artikel, itu ada 613 peraturan. Jadi ada peraturan yang dibuat 613 untuk bangsa Israel, semuanya harus ikutin aturan. Nah, jadi di dalam Perjanjian Lama itu, di Taurat itu, di dalamnya tidak hanya tertulis sejarah bangsa Israel, tetapi juga tentang ibadah di dalam rumah Tuhan. Di dalam hukum Taurat ada aturan-aturan di dalam ibadah rumah Tuhan, seperti jenis korban, syarat-syarat untuk binatang korbannya, ya, siapa yang boleh mempersembahkan korban, bajunya harus seperti apa, ibadahnya bagaimana, itu semua diatur dengan detail. Nah, semua diatur. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka akan ada hukuman. Pokoknya semua aturan ibadah harus benar-benar dilakukan tanpa celah. Jadi yang ada ya memang takut. Jadi gini ya, saya pernah dulu ngikut seorang hamba Tuhan. Dia orangnya pemarah, perfeksionis. Ya gitu. Para pelayannya itu kalau ya saya dulu pernah ngalamin, jadi apa ya, nggak nyaman. Nggak nyaman itu karena takut salah. Jadi melayani Tuhan, tapi dengan posisi perasaan itu takut. Gua kalau salah, gua ntar diomelin, gitu loh. Jadi ya memang karakter dia seperti itu. Nah akhirnya ya yang nggak nyaman gitu loh. Sehingga image itu, jadi pada waktu di Perjanjian Lama ini, jadi image itu Tuhan itu begitu pemarah,
tanda kutip sepertinya sadis sekali gitu loh. Sedangkan aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama itu, dalam hukum Taurat itu harus dilakukan secara sempurna. Nah, itu zaman pada waktu setelah Taurat terbentuk. Nah, kemudian zaman di mana terjadi penggenapan Taurat, di mana Kristus datang. Oke ya. Coba Matius 5 ayat 17 sampai 19. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ini jadi seperti bertentangan. Tuhan bilang genapi, tapi di sini Taurat nggak ditiadakan sama sekali gitu. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Satu titik pun. Coba Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Di sini firman katakan, terkutuklah orang yang tidak setia. Jadi orang yang nggak bisa melakukan hukum Taurat itu terkutuk. Tapi firman Tuhan katakan mesti diajarkan. Tuhan sendiri ngomong, karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat yang paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia kan yang tidak ya, itu paling rendah kerajaan surga. Tapi dia yang melakukan segala perintahnya itu, dia akan duduk yang paling tinggi. Lah kok ini jadi bertentangan? Satu sisi orang yang melakukan yang orang hidup dalam Taurat itu berada di bawah kutuk dan nggak setia ngelakuin, terkutuk. Jadi satu sisi Tuhan katakan harus dilakukan, satu sisi ini dikatakan terkutuk kalau nggak bisa selesai, kalau nggak bisa ngelakuinnya. Jadi ini gimana? Begini. Apakah itu berarti kita harus hidup atau melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat? Ya enggak. Karena seluruh tuntutan dari hukum Taurat, ya, itu dilakukan oleh Kristus melalui kayu salib. Tuntutannya itu apa sih? Tuntutan itu adalah pengampunan dosa. Jadi gini, hukum Taurat itu gara-gara dibuat aturan, dan akibat aturan ada dosa. Kata, oh ternyata gue nggak boleh ngebunuh. Kalau ngebunuh itu ternyata nggak boleh, itu berdosa. Nah, kalau ngebunuh ini ada hukumannya, gitu loh. Itu contoh membunuh. Plus ada yang lain-lain. Nah, orang bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa, mereka tuh bawa persembahan. Binatang lah, pokoknya binatang apa aja yang sudah ada aturannya. Nah, ketika mereka mempersembahkan korban itu tujuannya dosanya diampunin. Nangkap ya? Tujuannya adalah dosanya tuh diampunin karena dia berdosa. Ini saya manusia berdosa nih. Nah, karena saya tahu saya salah melakukannya, ya udah nih saya bayar. Saya beli kambing, untuk dipersembahkan, dibakar. Ini buat pembayaran dosa saya. Istilah kasar dendanya gitu loh. Kalau kita naik motor kena tilang, tuh dendanya nih gue bayar gitu loh. Jadi
Taurat itu atau bangsa Israel itu melakukan korban bakaran segala macam, itu tujuannya adalah membayar dosa. Nah, makanya mereka orang Israel itu selalu melakukan tiap tahun. Dosanya dia melakukan dosa, bayar. Melakukan dosa, bayar. Selalu jadi setiap tahun. Dan itu membuktikan bahwa korban itu nggak bisa nyelamatin mereka. Selalu mereka akan berdosa. Selalu mereka akan dihukum. Gitu loh. Apalagi aturan daripada hukum Taurat itu begitu ketat. Salah, dosa. Nah, itulah kemudian Tuhan mengatakan begini. Coba lihat. Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Sorry. Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Satu lagi nanti ayat 18. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi Tuhan sendiri berkata, korban persembahan, bakaran menghapus dosa tidak kau kehendaki, bahkan meskipun itu sesuai dengan hukum Taurat. Sesuai dengan hukum Taurat. Itu dia tetap enggak kehendaki. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama apa? Korban bakaran penghapus dosa itu maksudnya. Korban-korban itu dihapusin. Kemudian ayat 18 ya. Coba ada nggak nih? Oke ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi tuntutan dari hukum Taurat, di mana manusia itu tidak bisa nyelamatin dirinya sendiri, tidak bisa membayar dosanya. Karena apa? Sifat dari kita manusia fana ini, bayi baru lahirnya sudah berdosa. Gitu. Itu dosa keturunan. Ketika kita hidup, itu pun kita akan melakukan banyak dosa. Sehingga bangsa Israel selalu mempersembahkan. Nah, Tuhan katakan gua nggak berkenan kepada korban seperti walaupun sesuai dengan hukum Taurat. Makanya dikatakan aku melakukan kehendakmu. Yesus datang melakukan kehendak Allah, mempersembahkan tubuhnya sebagai penghapus dosa-dosa kita. Jadi semua tuntutan hukum Taurat yang nggak mungkin, itu ada 613 peraturan. Manusia manapun tidak akan pernah mungkin bisa ngelakuin. Tujuan utama hukum Taurat itu dibentuk, ujung akhirnya adalah penghapusan dosa. Semua korban sampai ribuan, jutaan itu jutaan kambing atau sapi, itu cuma hanya untuk ngapusin dosa. Nangkap gak? Jadi cuma hanya ngapusin dosa manusia, dosa bangsa Israel. Mereka harus mempersembahkan itu semua. Nah, cuma satu kali karena manusia nggak mungkin bisa dengan korban terus, nggak mungkin bisa nebus dosanya. Makanya Kristus datang. Allah mengirim Kristus datang untuk yang namanya mempersembahkan dosa. Ya, mempersembahkan tubuh Kristus sebagai penebusan dosa. Nah, jadi penebusan dosa itulah dilakukan sekali untuk selamanya untuk ngapusin dosa kita. Nangkap ya? Jadi zaman ketika sebelum Taurat tidak ada aturan main. Aturan main semua manusia bisa melakukan apapun juga karena semuanya tidak ada aturan. Mereka mau bunuh, mereka apapun itu nggak ada hukumannya. Kemudian zaman bangsa Israel, Tuhan sama si bangsa Israel kalau ngomong ke Musa untuk membuat hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat ini adalah yang namanya dosa. Perbuatan ini dosa. Jadi karena kamu dosa, kamu harus membayar. Nah, itu zaman Taurat. Nah, kemudian setelah
masuk kepada zaman Kristus di mana penggenapan. Jadi semua yang namanya aturan main, semua yang namanya tuntutan dari hukum Taurat untuk penghapusan dosa melalui Kristus selesai. Nangkap ya? Jadi ada 3 masa di mana Tuhan itu kerjanya. Nah, kita hidup di dalam masa penggenapan janjinya Tuhan atau masa kasih karunia. Sehingga kita jadi berbeda. Allah bekerja pun jadi berbeda gitu loh. Nah, kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam kasih karunia. Jadi kita tidak mengikuti aturan lain di dalam perjanjian lama atau hukum Taurat. Nah, contoh gini, aturan ibadah. Di dalam hukum Taurat, ya, aturan ibadah maupun hari raya yang ada di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama yang diberikan Allah kepada manusia atau kepada bangsa Israel, bukanlah tanpa maksud. Gitu loh. Supaya, jadi gini, ada tujuannya. Ketika ada ibadah, karena kan tetap ada ibadah di rumah Tuhan atau baitnya Allah. Itu ada tujuannya juga. Tujuannya adalah supaya manusia yang berdosa itu bisa ketemu dengan Allah yang Maha Kudus, yang harus dihormati, yang harus dihargai, gitu loh. Dan juga Taurat itu diberikan untuk mereka mengingat kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan yang menyelamatkan mereka dari Mesir. Mereka diperbudak sampai ke tanah Kanaan, mereka diberkati. Jadi ketika mereka mempersembahkan korban bakaran, itu mereka bisa mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana kuasanya Tuhan, mengingat bagaimana Allah itu besar, yang harus dihormati, harus dihargai. Jadi tujuan ibadah itu bukan cuma hanya menghapus dosa, tetapi salah satunya adalah penyembahan. Nah, untuk zaman kita, masa sekarang kita datang beribadah. Kita datang. Tujuannya adalah kita menyembah Allah. Bukan tujuannya datang untuk hal-hal yang lain. Karena ya ini hari Minggu, orang Kristen datang. Rutinitas. Kalau gua nggak datang ke gereja, kayaknya nggak afdol. Tujuan kita datang beribadah adalah kita menyembah Allah Bapa kita, kebesarannya. Kita menyembah Dia karena ada sebuah ucapan syukur yang kita perbuat, apa yang kita lakukan atas pertolongannya, atas penyertaannya, atas macam-macam, untuk segala kebaikan yang kita pernah alami. Jadi ibadah datang ke gereja bukan sebuah rutinitas, tetapi sebuah penyembahan karena Allah itu baik bagi kita, karena Allah melakukan hal yang luar biasa, karena Allah itu besar. Jadi bukan ada tujuan-tujuan yang lain. Pengen ketemu lah teman, gitu loh. Atau yang lain. Tapi total adalah kita beribadah sama seperti dalam perjanjian lama di dalam hukum Taurat, adalah untuk menyembah Allah. Amin. Jadi tujuan, oleh karena itu ketika kita datang beribadah di hari Minggu, kita datang untuk menyembah Allah yang kudus, yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita datang dengan ucapan syukur, mengagungkan dan memuliakan namanya, untuk mengingat kebaikan serta pertolongan yang Dia lakukan dalam hidup kita. Ya. Jadi tujuan utama yang ada dalam hukum Taurat tentang penebusan dosa sudah dilakukan oleh Kristus, tetapi tujuan ibadah itu tetap sama. Karena memang tujuannya adalah penyembahan kepada Tuhan serta ucapan syukur atas kebaikannya. Tetapi cara yang ada di dalam perjanjian lama pada waktu mereka melakukan ibadah, seperti pakai baju yang khusus, baju kebesaran,
Yang kegedean memang kegedean gitu loh, sampai ke bawah. Terus mesti ada korban, sapi, kambing, repot kan kalau sekarang kalau bawa gitu kan, bau, waduh, ya kan, ribet banget ya. Terus ada pernak-pernik lah, bendera lah, atau lambang-lambang apapun, ya. Itu sudah tidak diperlukan lagi karena aturan mainnya sudah diubah oleh Tuhan. Apa firman-Nya? Ini kita bicara tentang ke gereja untuk menyembah. Kan tujuan ibadah itu menyembah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di sini tidak ada aturan seperti dalam perjanjian lama. Bagaimana cara menyembah Allah dengan baju, dengan pernak-pernik yang lain. Tapi di sini Tuhan katakan menyembah di dalam roh, bukan di dalam fisik seperti baju atau penampilan, tetapi di dalam roh. Lengkap ya. Jadi yang dipenting, yang firman Tuhan Yesus yang ngomong, menyembah Dia di dalam roh, bukan memakai di dalam secara fisik yang sesuai dengan ada di dalam Taurat gitu. Karena di Taurat itu ribet banget. Itu namanya seorang imam, seorang Lewi lah, dan petugas-petugas imam juga yang lain. Itu harus punya baju khusus. Imam besar pun punya baju khusus. Imam besar pun cuma satu orang, itu harus keturunan Harun. Nggak boleh keturunan yang lain, nggak boleh. Karena ditetapkan khusus hanya anak Harun. Gitu. Dan plus yang menjadi petugas-petugas pun orang-orang khusus, orang Lewi, dan nggak semua bangsa ada orang Lewi khusus. Jadi semua ada aturan mainnya ketika mereka melayani Tuhan. Jadi benar-benar sebetulnya ribet banget ketika pada waktu dalam perjanjian di hukum Taurat. Makanya Tuhan katakan gini, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh maksudnya apa? Di dalam Roh Kudus. Jadi ketika seseorang bisa mau menyembah Allah, dia harus dipenuhi Roh Kudus dulu dan kebenaran. Kebenaran maksudnya ketika manusia berdosa, ketika dia percaya sama Kristus, dia dibenarkan. Jadi orang menyembah dalam roh dan kebenaran, dia dikuasai oleh Roh Kudus dan dia sudah dibenarkan oleh Kristus. Jadi bukan masalah baju, bukan masalah hal-hal yang lain yang kalian sudah tahu, yang orang-orang itu lakukan begitu. Mereka itu mengikuti, yang gereja itu mereka mengikuti perjanjian lama, hukum Taurat. Sedangkan itu sudah digenapi dan tidak perlu dilakukan lagi di dalam perjanjian baru. Jadi semua pernak-pernik itu memang nggak dibutuhkan lagi. Karena Tuhan sudah mengatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan melalui fisik kita, tapi melalui roh hati kita. Anggap ya. Jadi ketika ada orang-orang yang menyuruh kita memakai baju, melakukan ini, itu semuanya adalah nggak perlu diikuti ya. Karena kita hidup nih dalam perjanjian baru, hidup di dalam kasih karunia. Jadi semua aturan main itu tidak berlaku lagi, itu tidak perlu lagi. Aturan main yang pada waktu kita datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah di dalam roh, Roh Kudus, dan dibenarkan oleh Allah. Amin. Maaf ya. Di sini tidak ada aturan seperti dalam perjanjian lama cara menyembah Allah dengan baju atau penampilan lain. Di dalam roh, bukan di dalam fisik seperti baju atau penampilan, tetapi di dalam roh yang dikuasai oleh Roh Kudus dan kebenaran karena dibenarkan melalui darah Kristus. Itu cara ibadah sekarang. Ya. Supaya kita mengerti aturan-aturannya yang dalam perjanjian sebelum yang ada dalam perjanjian Taurat, perjanjian lama, itu tidak perlu dilakukan. Jadi ketika kita datang beribadah, pada waktu kita menyembah,
fokus kita adalah Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Datang ke gereja, kita harus bersiap. Tujuannya ibadah itu adalah penyembahan kepada Allah. Amin. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Jadi bukan kita datang ini karena ibadah di hari Minggu, gue orang Kristen, gue datang. Tetapi kita tahu bahwa kesadaran ketika kita datang, kita mau datang ke gereja karena gue pengen menyembah Allah. Kenapa? Karena dia besar, karena dia menolong saya, dia ngampuni hidup saya. Saya tahu hidup saya ini kalau tanpa Tuhan itu nggak bisa. Saya tahu ini hidup saya ini ya begini nih karena Tuhan yang nolong gitu loh. Jadi ketika kita datang, kita tuh punya sikap, bukan sikap cengeng di hadapan Tuhan, tapi sikap adalah menyembah Dia. Amin. Nah, itu hakiki daripada waktu penyembahan, datang ke gereja. Demikian ketika kita sedang memberikan persembahan uang, bukan bukan lagi timing, lagi sesi untuk sumbangan sukarela. Kita memberi, gue lagi nyumbang dengan sukarela. Ketika kita memberikan persembahan, itu sebuah ucapan syukur atas berkatnya Tuhan, kasihnya Tuhan, pertolongan Tuhan. Gue pengen memberi. Bukan lagi timingnya liturginya sedang memberikan sumbangan. Anggap ya, semua ungkapannya, segala sesuatu harus menuju kepada Allah. Semuanya harus ke Allah. Semuanya yang kita lakukan selalu menuju kepada yang di atas, bukan yang di bawah. Jadi kalau kita melakukan, makanya kemarin kan saya katakan gini, pekerjaan Tuhan dan atau melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu beda. Melayani pekerjaan Tuhan, memang kita jadi bekerja untuk Tuhan. Contoh main gitar, main drum segala macam, saya berkhotbah, itu adalah pekerjaan. Itu bisa yang namanya bekerja. Motivasi tujuannya beda. Gue datang karena gue waktunya, gue ada istilah di jadwal gue untuk main, ya gue main. Bahkan ada yang sampai gara-gara persembahan kasih PK. Kalau PK-nya sini kecil, di sono gede, di sini di cancel. Dia ke sana. Karena melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah itu benar? Ya itu terserah anak orang itu. Kenapa? Karena mungkin itu uang dia dari situ. Jadi benar-benar profesional. Ya tapi memang motivasinya jadinya uang. Nah, sedangkan kita di sini adalah melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita datang beribadah karena kita melayani Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi kita harus ngerti gini, aturan-aturan contoh begini. Kalau di zaman dulu memang otoritas itu ada di Musa, ya kan? Tuhan Musa itu punya kan si mertuanya bilang, wah lu kecapean, lu mesti dibagi. Jadi dari Musa, kemudian di Musa itu diturunin kepala 1000 lah, kepala 10.000, 1.000, 100 gitu loh. Jadi berjenjang gitu loh. Nah, di dalam perjanjian baru, ini yang dulu saya pernah diajarkan dan saya setuju,
bukan sistem Musa. Sistem yang dipakai di dalam perjanjian baru, Yesus melakukan dengan murid-muridnya, itu semua adalah satu lingkaran. Tidak ada yang lebih. Memang ada soko guru, ada kepala, tetapi itu cuma fungsi. Tetapi kalau dalam satu lingkaran, kita semua sama. Kita ini satu tubuh Kristus, tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih rendah. Sehingga saya setiap kali saya ngomong, contoh gini, waktu itu si Oki, saya bilang, Ki, kamu yang doain. Saya nggak mau, saya menganggap bahwa saya yang punya power. Bagi saya semua kita itu punya. Jadi saya tidak mau terjadi one man show di sini. Jadi segini, kalau kenapa sih terjadi pengkultusan hamba Tuhan? Karena hamba Tuhan itu ketika berkhotbah, dia menyatakan sesuatu, itu menunjukkan seberapa hebatnya dia, seberapa dekatnya dia, dan seberapa kabar karunianya dia. Nah, akhirnya jemaat memandang bahwa si gembalanya ini luar biasa. Yang punya power cuma dia doang. Nah, saya diajarkan bahwa sistemnya bukan sistem Musa. Itu perjanjian lama. Sistem dalam perjanjian baru, Kristus, kita satu lingkaran. Kita semuanya sama, cuman hanya dibedakan fungsi. Tidak ada yang satu menonjol lebih tinggi, enggak. Saya cuma hanya sebagai pemimpin doang. Tetapi bukan berarti semuanya harus di saya. Makanya kalau kita doain, kadang-kadang saya nggak doain. Karena saya tahu bahwa kamu bisa, ya sudah lakuin sendiri. Jadi supaya tidak terjadi one man show. Karena gini, Tuhan ngomong sekali dengan teman saya begini. Karunia tidak menjamin seseorang itu dewasa. Tidak menjamin mau punya karunia kesembuhan lah, penglihatan lah, terus pendoa syafaat, enggak peduli itu semua. Karunia tidak menjamin bahwa orang itu hidup di dalam Tuhan. Nggak jamin. Jadi jangan kalian itu seperti mendewakan atau mengkultuskan hamba-hamba Tuhan yang punya kuasanya luar biasa. Yang punya karunianya hebat. Saya melihat kalau hamba Tuhan sudah ngomongnya selalu menampilkan karunia, bukan menampilkan firman Tuhan, jauhi orang itu. Keluar dari lingkaran orang yang hanya ingin menampilkan karunia. Karena seorang hamba Tuhan harus menampilkan Kristus dan firman. Firman Tuhan yang harus diomongin. Bukan karunia-karunia, bukan hal-hal roh. Kalau saya mau bicara hal-hal roh di sini, banyak yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan, yang pernah kita alami. Luar biasa banget. Yang dimana banyak gereja belum pernah alamin. Belum pernah alamin. Tapi saya nggak pernah ngomongin di sini untuk menonjolkan. Karena yang penting tuh firman. Amin. Firman itu pedoman buat hidup kita. Bukan penglihatan yang jadi pedoman. Bukan kata hamba Tuhan jadi pedoman. Tapi firman Tuhan yang jadi pedoman. Amin. Jadi kita harus hati-hati.
Kalau ada hamba Tuhan yang 90% ngomongnya adalah penglihatan, ngomongnya adalah hal-hal yang nubuatan, tapi cuma 10% ngomong firman Tuhan, bahkan cuma sekilas doang. Tinggalin tuh hamba Tuhan kayak gitu. Karena kau akan dibawa kepada pengkultusan. Supaya jadi banyak hamba Tuhan tuh jadi mulutnya itu apa ya? Jadi seperti pegangan buat jemaat. Maka ada firman katakan, jagalah dirimu, awasilah pengajaran untuk jemaatmu, supaya engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan jemaatmu. Itu Tuhan dong ngomong saya, Allah Mahanaim. Tuhan ingin katakan gini, lu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dunia roh membuat banyak orang sesat. Sesat. Karena hal-hal roh itu memang kelihatannya wah. Kalau mau diwahin, Mahanaim masalah dunia roh itu, kita udah termasuk tinggi. Apa yang kita alami, peperangan roh, itu kita sudah tinggi. Tetapi bukan itu yang harus dikabarkan. Firman Tuhan yang harus dikabarkan. Amin. Jadi patokannya, kalau kamu ngedengerin khotbah orang, lihat dulu. Kalau ngomongin karunia terus, udah matiin aja tuh YouTube, cari yang lain. Apalagi mencoba orang itu menarik supaya kalian itu menjadi hamba Tuhan itu jadi merasa lu super percaya sama gua gitu loh. Nah, kalau udah sampai begitu ada hamba Tuhan kayak gitu, tinggalin. Itulah makanya saya sih mulai bicara masalah dasar-dasar kekristenan. Saya tahu tadi awalnya kayaknya apa sih ini? Kayaknya boring gitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Awal-awalnya boring? Enggak? Oh ya udah, bagus deh. Karena gini, emang Tuhan menginginkan gini, dasar-dasar kalian tuh harus kuat. Minggu depan saya bicara masalah penembusan. Minggu depannya lagi saya akan bicara masalah Tritunggal. Dan banyak kita nggak ngerti Tritunggal seperti apa. Kenapa saya gak bicara penembusan? Karena ada orang-orang yang bisa lemah imannya karena nggak punya dasar yang kuat. Nah, dasar hari ini saya ingin tanam begini, bahwa kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama atau Taurat, tapi kita hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam kasih karunia. Supaya kalau saya menyambung panjang, jadi nyambung begini, kenapa hidup di dalam kasih karunia itu berbeda dengan Taurat? Taurat itu berdasarkan perbuatan, sedangkan di dalam perjanjian baru itu bukan berdasarkan perbuatan, berdasarkan kasih karunia. Ini beda banget. Nah, problemnya begini, banyak gereja atau hamba Tuhan itu masih belum sadar, belum mengerti bahwa mereka tuh banyak mengajarkan jemaat untuk berbuat sesuatu, untuk menggerakkan Tuhan supaya Tuhan itu turun nolong kita. Dulu yang saya pernah ikutin hamba Tuhan itu yang pemarah. Kemarin saya lihat cuplikannya. Jadi gini, kurang lebih dia ngomong jadi seperti gini. Dia mengklaim lah, dia bilang, Tuhan, kau lihat kami, reputasimu, tolong kami supaya reputasimu
supaya kami sebagai anak Allah tidak dihina. Engkau lihat, tolong kami supaya reputasimu engkau tidak dihina karena kami anak-anak Allah itu dihina. Karena kami miskin lah, karena kami inilah. Jadi ada satu judul, pokoknya kurang lebih judulnya cara menggedor pintu surga. Nah, itu ajaran bagaimana apa yang tindakan kita itu mempengaruhi Tuhan. Itu sama aja hidup di dalam Taurat. Taurat itu berdasarkan perbuatan. Tapi dalam perjanjian baru, bukan karena perbuatan tapi karena kasih karunia. Allah itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan, sudah siapkan rancangan. Kita nggak perlu teriak-teriak klaim sebetulnya, nggak perlu. Semuanya sudah ada. Tetapi yang dibutuhkan dari kita adalah percaya. Kita pun juga tidak bisa nonjok Tuhan, mengklaim ke Tuhan supaya Tuhan itu menjawab doa kita, menjawab keinginan kita. Contohnya ada satu orang ngomong gini, karena memang terbiasa di gereja begitu. Jadi ketika ada di pameran mobil gitu ya, dia ngeliat, wih bagus nih. Terus dia merasa Tuhan berbicara, kelilingin 7 kali ini mobil, lu dapat. Dikelilingin tuh mobil, sampai nggak tahu malu juga ya, karena kan diliatin dong sama sales ya kan. Kelilingin tuh mobil 7 kali, yes. Hasilnya apa? Zong. Ya dia tulis, dia nggak dapat. Karena memang pengajaran itu seperti itu. Ini, saya biasa tiap pagi doain anak. Saya ngomong begini, yang saya awali nih sama istri berdua, selalu nomor 1, saya mengucap syukur. Tuhan terima kasih, kami bisa bangun dengan baik, kami bisa tidur, ya, terus bangun dengan tubuh yang sehat. Saya bisa nikmati rumah ini, saya masih bernapas, saya bisa berjalan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Jadi bukan datang pagi ke Tuhan, Tuhan, saya butuh nih anaknya masih begini. Bukan. Ucapan syukur. Nah kemudian setelah ucapan syukur saya doain anak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk anak-anak saya bisa kuliah dan sekarang bisa kerja, sudah kerja. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk Marvel kuliah, Mikael, Manuel, mereka bisa dikasih kesempatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menciptakan, mengcover mereka dengan kemurahan-Mu, kasih karuniamu, perlindunganmu. Dan Tuhan aku minta, biar janjimu tanah Kanaan itu terjadi dalam hidup mereka. Buat mereka mengerti kehendak-Mu di jalan-Mu supaya mereka berada di dalam jalan yang benar. Jadi gini, saya tidak menuntut mengklaim kepada Tuhan, Tuhan buat anak saya kaya. Walaupun itu keinginan saya, buat anak saya bla 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 kayak gimana. Tapi yang lebih penting buat saya, buat anak saya ini berada di dalam jalurnya Tuhan. Berada di jalan menuju tanah Kanaan. Bahkan saya katakan, Tuhan paksakan rancangan-Mu supaya mereka tahu, untuk mereka berada dalam jalan-Mu supaya mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi tidak berusaha untuk supaya
Tuhan dengerin doa saya, tetapi saya berusaha untuk anak saya, Tuhan pimpin untuk anak saya berada di dalam jalannya Tuhan. Jadi gini, tapi kan firman-Nya, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi tetap di ayat selanjutnya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Jangan memaksakan Tuhan, karena Tuhan itu yang punya otoritas. Boleh minta, boleh. Tapi yang maksud segini, biarkan kita makanya firman katakan di Mazmur berapa ya? 37 ya. Serahkanlah hidupmu. Ya kan? Serahkan hidupmu, percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Jadi kita harus menyerahkan, walaupun keinginan kita, ya kita harus nyerahin. Kemudian percaya, biar serahkan sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendak kita, keinginan kita. Kita mau, oke, it's no problem, ngomong-ngomong aja. Tetapi bukan kita memaksa. Tuhan berkati kerjaan saya, berkati Tuhan, karena saya butuh. Tuhan, saya mau orderan ini Tuhan, berkati Tuhan orderan ini Tuhan, supaya saya dapat. Saya mohon Tuhan. Dapat gak? Gak dapat. Dulu saya begitu. Dulu saya begitu. Karena dulu pengajaran memang begitu. Klaim. Tumpang tangan rumah. Dalam nama Yesus, rumah ini jadi milik saya. Mobil, dalam nama Yesus, mobil ini jadi milik saya. Jadi keinginan diri kita coba supaya Tuhan dengerin, dan kita memaksa, itu terjadi. Tapi apabila kita nggak boleh punya keinginan, boleh, tapi tetaplah diakhiri, biar kehendakmu yang jadi. Kalau memang kehendakmu, bolehlah terjadi. Tadi pagi saya punya keinginan, Tuhan, saya pengen begini-gini. Ya, ini keinginan saya. Kalau memang ini sesuai dengan Engkau, bukain jalan. Simple. Amin. Kita nggak punya beban, ya dong. Jiwa kita capek loh. Tuhan, kau nih gini Tuhan. Tuhan, saya butuh nih Tuhan. Saya mau nih Tuhan. Saya mau diberkati kerjaan saya. Tuhan, kerjaan saya. Kita jadi nggak capek hati. Mental kita nggak capek. Kita cuma hanya nyerahin Tuhan. Yang dulu saya bilang, ada duit gue beli, nggak ada duit ya gue nggak beli. Beres kan? Nggak perlu ngoyong, nuntut, atau berpikir gue adalah orang yang diberkati, gue harus berkati Tuhan, berkati saya, berkati sih. Capek, bener capek. Belajarlah kita menyerahkan hidup kita, keinginan kita, kemauan kita, udah serahin sama Tuhan. Biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Nggak bisa kita memaksain. Doktrinnya, berkat Tuhan ada tempatnya. Masing-masing kita punya tempat duitnya di mana. Tempat berkatnya tuh di mana? Tuhan sudah tentuin. Kita nggak bisa pengen, Tuhan berkati kerjaan saya ini. Bukan situ duitnya. Yang terus itu untuk si Elia di Sungai Kerit. Tuhan bilang udah Sungai Kerit. Nah, terus tuh habis setelah Sungai Kerit kering, lu ke Sarfat, ke kota Sarfat. Terus kalau misal si Elia, Tuhan, udahlah kasih saya power, saya ketuk, atau saya pokoknya ketuk lah supaya ini keluar air. Kok gak bisa ngelakuin kan Tuhan? Tuhan gak suruh begitu. Lu ke nyari Sarfat, di sono gue kasih lu makan. Ada tempat buat kita. Lu mau paksain gak bakal berhasil. Mau paksain lu mau puasa 40 hari 40 malam, setahun lu puasa, kalau memang bukan berkat yang Tuhan tunjukin, gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Tapi kan kita ngoyo,
Tuhan berkati kerjaan saya, berkati ini memang. Tapi Tuhan bilang, bukan. Makanya lu gak dapat apa-apa. Makanya lu gak berhasil di situ. Karena memang bukan di situ tempatnya. Tapi banyak orang Kristen nuntut nonjok Tuhan, teriak sama Tuhan supaya memberkati kerjaan kita. Tapi bukan di situ. Itulah yang saya ngomong sama Tuhan untuk anak-anak saya. Buat mereka tahu tempatnya di mana. Kalau udah tempatnya udah tepat, nggak perlu ngoyok kerjanya atau teriak-teriakan sama Tuhan, nggak perlu. Tuhan udah kasih itu janda di Sarfat ketika ada masalah, ketika si Elia ke sana. Memang nggak ada apa-apa, cuman si Elia katakan kasih gue makan dulu. Oh nggak ada bla bla lagi. Akhirnya tuh melalui Elia mukjizat terjadi. Akhirnya Elia diselamatkan dari kelaparan, termasuk si janda ini. Tuhan akan kerja pada waktu tempat di mana kita titiknya di situ. Kita taat, terbuka dengan sendirinya. Makanya penting bagi kita bukan berteriak sama Tuhan untuk memberkati kerjaan kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah Tuhan, berikan saya jalan kehendak-Mu supaya saya tahu. Nah, itu namanya menyerahkan hidup. Kalau kita nggak serahin segala kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan kita, keinginan kita, nggak serahin, kita berasa pengen jalan sendiri, ya sudah, di tengah jalan ketemu masalah. Dan itulah manusia problemnya, untuk menundukkan pola pikir kita. Dulu ingat gak saya pernah yang waktu saya bicara masalah kemakmuran dulu, ketika kita punya masalah, apalagi saya kepala rumah tangga, saya butuh uang, ya kan, untuk keluarga. Kalau saya nggak punya jalan, nggak punya kerjaan, jelas akan ada yang namanya ya kebingungan. Nah, kalau itu semuanya saya pikirkan, dan saya tahu itu nggak ada jalan keluarnya, tapi saya tahu bahwa kebutuhan itu makin meningkat. Kalau nggak dipikirin, kalau nggak dilakuin, terus gue ngapain? Ini kan memang fakta di depan mata. Semakin orang memikirkan itu, semakin stres, semakin takut dan semakin khawatir, plus semakin tertutup berkatnya. Jangan berpikir dengan kita ngomong kekhawatiran kita terus menerus tiap pagi ke Tuhan, membuat Tuhan menjadi belas kasihan dengan kita, langsung dia bukain. Kagak. Kekhawatiranmu menjadi langit tembaga. Makanya Paulus katakan, serahkanlah khawatirmu, maka ia akan bertindak. Selama kita ngasih kekhawatiran itu, dia tidak akan bertindak. Itulah dulu pengalaman saya. Gue mau teriak apapun juga, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan. Saya ingat kok, Tuhan, saya ini dihina sama cici saya. Tuhan gak malu. Saya hamba Tuhan. Saya dihina. Emang Tuhan gak malu sama saya? Saya anaknya dihina nih. Pernah gak kalian ngomong gitu?
Terus apakah kemudian Tuhan berbelas kasihan? Aduh, kasihan banget sih Rudy dihina. Yaudahlah, gue berkatin deh, gue bukain. Kagak. Susah mah tetap susah. Jadi kalau pendeta yang Tuhan yang mengatakan itu seperti yang saya itu salah. Karena di dalam perjanjian baru bukan karena perbuatan, tapi karena percaya, kasih karunia. Jadi Allah bergerak karena percaya, bukan karena rengekanmu. Percaya sama saya, udahlah cukup, gak usah jadi di pengemis tiap pagi. Makanya ungkapkan rasa ucapan syukur. Minta hikmatnya Tuhan, tuntun. Ya kalau saya ngomong buat ke anak saya begitu. Tuntun anak saya untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Kalau udah masuk ke tanah Kanaan pasti berhasil, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Jadi saya nggak menuntut Tuhan. Tuhan, saya udah melayani mulu Tuhan ya. Anak saya juga seharusnya ya dapat ya imbasnya lah Tuhan. Berkati, ada upahnya dong. Saya nggak perlu nuntut itu sama Tuhan. Saya cuma hanya minta Tuhan berikan hikmat untuk anak saya. Taruh dalam hatinya kalau dia disuruh keluar, engkau pengen dia keluar dari kerjaan itu, taruh dalam hati untuk keluar, cari kerjaan yang lain. Saya udah ngomong sama mereka, Michael Manuel yang udah kerja. Kalau hati kamu sudah tidak enak di situ, keluar. Jangan takut. Karena saya tahu Tuhan itu menetapkan kita ini berkatnya tuh di mana. Bukan maunya kita. Aku mau kerja ini, aku pasti berhasil. Tuhan pasti nolong saya. Tuhan akan nuntun saya. Ambil itu kerjaan. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak kita sendiri, emosi kita. Repotnya kita ini punya emosi. Repotnya emosi kita ini gak terkendali. Repotnya ini disuruh kita diem, itu susahnya setengah mati. Suruh diem, gak bisa. Saya dulu tahun 2004 itu disuruh diem sama Tuhan. Lu diem deh ya, lu gak usah ngapa-ngapain, gak usah kerja, gak cari-cari kerjaan apa. Lu gak perlu, lu diem. Setengah mati. Kan saya laki-laki. Makanya waktu itu si Marvel, saya gak punya duit buat bayar Marvelku keluar. Memang gak punya duit. Disuruh diam. Coba bayangin. Bawa duit 75.000 doang ke rumah sakit Hermina. Karena udah waktunya. Gak mungkin lah saya tahan-tahan di rumah, brojol sama Dimas, siapa yang beresin gitu kan. Saya pernah ngalamin seperti itu. Tapi Tuhan suruh diem. Ya sudah diem. Jadi keluar itu saya pakai kartu kredit. Anak kartu kredit anak. Tapi ketika saya nyerahin tahun 2006, barulah Tuhan bukain. Jadi poinnya adalah serahin. Dan itu yang sangat sulit sekali. Tapi itulah cara kerjanya Tuhan. Dan banyak orang Kristen gak ngerti ini. Masih klaim megang apa, megang itu. Berkati Tuhan. Kalau kita sudah tahu tempatnya, tanah kanan kita. Ya, tanah kanan kita nih, kerjaan kita. Gak mungkin gak berhasil. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi kalau sekarang ini kita udah ngelakuin gak berhasil, berarti bukan di situ tempatnya. Janganlah kita mengeraskan hati. Tuhan berkati saya tempat ini, kerja ini. Tuhan berkati. Jangan. Biar kita membuka diri tanya, Tuhan,
saya terbuka. Berikan kepada saya tempat berkat-Mu di mana. Kalau Engkau suruh aku diam, ya sudah, aku akan diam. Tapi tuntun saya. Coba ngomong gitu dan coba menekan emosi kita. Karena masalah uang kita ini yang paling banyak kita pikirkan. Dan itu salah sebetulnya sih. Kemarin Tuhan ngomong saya gini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Untuk memikirkan hal-hal yang Tuhan, bukan memikirkan hal di bumi, itu butuh usaha gila-gilaan. Gak mikirin duit. Gak bisa Tuhan, butuh ini. Buat makan nih, buat anak nih, gimana nggak mikirin. Tapi itu dia. Karena memang itu caranya Tuhan. Gak mudah, sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Maka saya katakan untuk mesti usahanya gila-gila. Baru bisa. Oke. Itu salah satu perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, hukum Taurat dan hukum perjanjian. Tapi saya akan bicara lagi minggu depan. Nah, hari ini kita perjamuan kudus. Jadi gini, perjamuan kudus itu doktrinnya adalah kita mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan. Kalau dia nggak pernah mati di kayu salib, kita pasti susah. Kita nggak ada pengharapan. Kita pasti masuk neraka. Nah, jadi pada waktu kita mulai perjamuan kudus, kita tuh mengingatkan kebaikan Tuhan, kasihnya kepada kita, pertolongannya, kebaikannya, bla bla segala macam. Jadi jangan merendahkan atau menganggap enteng perjamuan kudus. Ya, itu tujuan utamanya. Tapi memang banyak ada orang Kristen ya yang terlalu jadi bukan fanatik ya, terlalu jadi mendewakan. Sekali lagi semua harus benar. Patokan kita firman Tuhan. Memang itu berdasarkan kepercayaan, tapi tetap harus ada dasar firman-Nya. Amin. Jadi waktu perjamuan kudus, punyalah hati yang bersyukur. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Oke ya. Demikian firman Tuhan, biar kita mengerti awal pertama dari dasar kekristenan adalah cara kerjanya Allah. Itu berbeda. Dan kita sekarang hidup dalam perjanjian baru. Kita tidak memakai cara-cara perjanjian lama. Karena beda zaman yang sudah Tuhan atur lagi. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Oke ya, musik.